Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh barokah ini. Salawat serta salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik kita dari jurang kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dalam rangka seminar penelitian tindakan kelas. Dan untuk selanjutnya yaitu kita buka dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala TK Binaan kepada Bunda Sumiah. Waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penyanyi Lili Wasifah yang dari PPG Universitas Ahmad Dahlan, yang saya hormati peserta seminar yang telah hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara seminar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada penyanyi yang telah sudi memberikan waktunya untuk mengisi seminar dan memberikan ilmunya kepada para guru yang ada di TK Binaan ini. Kedua kalinya saya mohon maaf apabila dalam suguhan atau tempat yang kami sediakan kurang memuaskan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh penyaji nanti bermanfaat bagi semua guru-guru yang ada di PAUD Binaan khususnya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Sunia atas sambutannya, dan untuk selanjutnya yaitu langsung kepada Bunda Lili Wasifah selaku penyaji pada seminar hari ini. Kepadanya waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk bunda-bunda semuanya telah meluangkan waktunya. Langsung saja saya akan membuka seminar pagi hari ini dengan tema yaitu upaya meningkatkan kemampuan bercerita dengan media gambar berseri di kelompok TK Binaan. Saya mengangkat tema ini dikarenakan latar belakangnya yaitu yang pertama karena anak masih pasif dalam kegiatan bercakap-cakap, kemudian kurangnya minat anak dalam kata, selanjutnya kurangnya kemampuan anak dalam bercerita. Kemudian saya mengidentifikasi masalah yaitu kurangnya kemampuan anak dalam bercerita. Anak tidak runtut dalam menyampaikan cerita, anak tidak fokus, bahkan keluar tema dari yang diceritakan. Terus anak tidak banyak menguasai kosakata yang sesuai dengan tema cerita. Anak juga tidak mampu menyusun kata-kata yang dapat kita pahami. Selanjutnya saya membatasi masalah, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan anak dalam bercerita dengan metode gambar berseri yang akan dilakukan dalam tindakan
yang terdiri minimal yaitu 2 siklus. Saya rumuskan masalah tersebut, yaitu apakah kemampuan anak dalam bercerita dapat ditingkatkan dengan media gambar berseri. Kemudian saya punya tujuan atas penelitian ini. Saya memiliki tujuan, yaitu mengetahui apakah penggunaan media berseri dapat meningkatkan kemampuan bercerita anak. Selanjutnya ada manfaat-manfaatnya. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis, dan manfaat bagi siswa, yaitu meningkatnya kemampuan anak dalam keterampilan bercerita, menstimulasi ranah efektif anak agar lebih menyenangkan dengan media yang tepat. Untuk guru, yaitu mendapatkan metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan bercerita anak dan menambah portofolio kemampuan dirinya sebagai seorang pendidik yang menguasai metode mengajar dan karakteristik peserta didik. Manfaat bagi sekolah, sekolah dapat meningkatkan kualitas lulusan peserta didik, sekolah memiliki kompeten dan dengan portofolio yang valid. Hipotesis dari tindakan saya ini meyakini bahwa penggunaan media gambar berseri dapat meningkatkan kemampuan bercerita, yaitu metode penelitian saya menggunakan teori Hopkins. Ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dan terdiri dari variabel bebas, yaitu media gambar berseri, dan variabel terikatnya, yaitu kemampuan bercerita. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu observasi, penugasan atau pemberian tugas, kemudian dokumentasi. Selanjutnya saya menganalisis data dengan teknik deskriptif komparatif dan analisis kritis. Hasil penelitian saya menggunakan rubrik penilaian BB, yaitu belum berkembang. Bila anak melakukan harus dengan bimbingan atau dicontohkan. Mulai berkembang atau MD, bila anak melakukannya masih harus dengan atau dibantu, itu skor 2. Kemudian berkembang sesuai harapan atau BSH, bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan dan dicontohkan, itu skornya 3. Berkembang sangat baik atau BSD itu bila anak sudah dapat melakukannya sendiri dan sudah dapat membantu teman yang masih belum bisa, itu skornya 4. Kemudian sebelum meneliti, saya ada penelitian yaitu prasiklus. Saya mendapatkan presentasi yaitu 50,7%. Dilanjut siklus pertama saya mendapatkan 76,4%. Selanjutnya untuk siklus yang kedua saya mendapatkan 85%. Cukup itu yang dapat saya simpulkan dari penelitian ini. Alhamdulillah saya mendapatkan nilai yang memuaskan dari prasiklus sampai akhir siklus yaitu 2. Saya mendapatkan di akhir siklus yaitu 85%. Sudah dikatakan berhasil dan meningkat kemampuan anak dalam bercerita dengan menggunakan media berseri. Cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya di TK Binaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih
kepada penyaji yang telah menyampaikan tentang upaya meningkatkan kemampuan bercerita dengan media gambar berseri di TK binaan. Dan sekarang masuk kepada sesi pertanyaan. Saya buka satu termin saja. Satu termin ada 3 penanya. Baiklah, mungkin ada dari bunda-bunda yang mau bertanya. Disilakan. Baik. Kan tadi Anda Bunda Sony meningkatkan kemampuan anak dalam bercerita di bidang gambar atau berseri. Nah, sekarang saya nanya, aspek apa yang dapat Anda nilai untuk menilai perkembangan anak dalam bercerita? Terima kasih. Baik, bagaimana Bunda? Apa langsung dijawab? Apa mungkin ada penanya lagi? Ya, dipersilakan dulu, mungkin ada yang bertanya. Silakan, saya langsung ditulis. Silakan, mungkin ada yang mau tanya lagi. Saya mau tanya, Silakan Bunda Fatimah. berapa persen kenaikan dari persentase kemampuan bercerita anak dari prasiklus sampai siklus kedua? Baik, ada lagi? Satu lagi. Silakan. Oh ya, Bundaan. Saya mau tanya apa yang melatar belakangi penyaji dalam mengambil judul meningkatkan kemampuan bercerita dengan gambar berseri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penanya. Dan dipersilakan untuk penyaji menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh bunda-bunda di depan. Yang penanya pertama yaitu aspek apa yang dapat Anda nilai untuk mengetahui perkembangan anak dalam bercerita? Ya, Silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Sueni, yaitu aspek yang dapat saya nilai dalam mengetahui nilai supaya bisa mengetahui tingkat kemampuan anak, yaitu aspek yang dapat saya nilai, saya bisa mengetahui tingkat perkembangan anak dalam bercerita, yaitu yang pertama, ketepatan isi bercerita. Hal ini berkaitan dengan bagaimana peserta didik dapat menceritakan kembali sesuai dengan isi dan tidak menambah ataupun tidak mengurangi isi ceritanya. Kemudian ada lagi yaitu ketepatan penunjukan detail cerita. Hal ini berkaitan seberapa ingatkah anak dengan cerita yang akan diceritakan kembali. Kemudian ketepatan logika cerita. Hal ini berkaitan dengan apakah siswa dapat menceritakan kembali sesuai dengan jalan ceritanya. Kemudian ketepatan makna seluruh cerita. Apakah siswa mampu menceritakan kembali sekaligus memahami dan menyampaikan maknanya yang disampaikan dari ceritanya. Kemudian ada ketepatan kata. Hal ini berkaitan dengan setiap kata yang ada pada cerita tersebut. Apakah yang disampaikan sesuai atau tidak. Kemudian ketepatan kalimat. Berkaitan itu dengan apakah kalimat yang disampaikan sesuai dengan unsur dari sebuah kalimat dan sesuai dengan yang ada di cerita. Yang terakhir yaitu kelancaran. Yaitu apakah anak mengalami kendala dalam mengucapkan atau bercerita. Ya, cukup itu yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan Bunda Suani. Semoga bermanfaat. Ya. Bagaimana Bunda Suani, sudah puas? Alhamdulillah puas. Baiklah, lanjut dengan pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bunda Fatimah. Berapa persen kenaikan dari persentase kemampuan bercerita anak dari prasiklus sampai siklus kedua? Silahkan Bunda.
Baik, saya akan menjawab. Persentase dari prasiklus saya yang dapat saya paparkan sebelum penelitian saya melaksanakan prasiklus awal, yaitu saya mendapatkan nilai 50,7%. Kemudian dilanjut saya melakukan tindakan siklus yang pertama, yaitu saya mendapatkan hasil secara akumulatif 76,4%, tapi belum mencapai kriteria keberhasilan karena dikatakan berhasil apabila sudah mencapai 80%, sehingga saya masih butuh dan sangat perlu dilakukan perbaikan menggunakan siklus yang selanjutnya, yaitu siklus kedua. Pengamatan yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran di siklus kedua, alhamdulillah terjadi peningkatan pembelajaran pada guru umumnya dan khususnya pada anak TK binaan. Alhamdulillah mengalami peningkatan dan memberikan hasil yang sangat-sangat memuaskan bagi saya, yaitu pada siklus yang pertama hanya mendapatkan 76,4%, meningkat menjadi 85%. Ya, itu pemaparan saya. Semoga Bunda dapat mencerna dan bisa memahami presentasi saya dan kenaikan dari prasiklus sampai siklus kedua. Ya, baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang terakhir dari Bundaan, yaitu apa latar belakang dari masalah yang bisa mengantarkan Anda sampai pada judul meningkatkan kemampuan bercerita dengan menggunakan gambar berseri. Disilahkan Bunda Siva. Baik, latar belakang dari penelitian yang saya teliti saat ini di TK binaan, yaitu yang pertama, anak itu masih pasif dalam berkegiatan saat bercakap-cakap, kemudian masih kurang minat anak dalam mengucapkan kata-kata, dan selanjutnya kurang kemampuan anak dalam bercerita. Dari ketiga masalah tersebut, saya dapat mengidentifikasi masalah yang dapat saya pecahkan, yaitu kurangnya anak dalam bercerita dengan memilih. Saya itu menggunakan metode dengan media gambar berseri. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Bunda Santi dapat memahaminya dan bisa berkah untuk teman-teman yang lain. Baiklah, mungkin itu saja seminar pada hari ini. Semoga apa yang kita seminarkan hari ini dapat bermanfaat dalam kegiatan kita atau dalam kegiatan belajar mengajar kita sehari-hari. Sekian dari saya selaku moderator pada kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para bunda-bunda sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.